kita panggil. Jangan dulu disapa dulu dong sobat ambiarnya. Hari ini hari apa ya? Jangan terlalu banyak bicara karena penonton tuh udah enek lihat kita. Penonton itu kangen sama lu tuh udah lebih dari 2 bulan. Apalagi nanti mendekati menjelang konser aku pasti akan banyak. Wah, kita doain konsernya harus terjadi. Kapan konsernya? Tahun ini. Jangan di-spill sekarang karena nanti takut jadi Ainur Rahim. Di Korea. Tapi Jakarta aja dulu jauh amat ya ke Korea. mudah-mudahan lancar semuanya ya. Iya. Oh langsung aja? Oke, langsung Karena aja. bintang tamu yang satu ini dia susah banget diundang ke sini, nggak Ya. pernah bisa. Baik, kalau tidak Bisanya gimana? Bisa. bisa. Kenapa ngirung banget semuanya? Kalau mau langsung aja tanpa basa-basi, kita ketemu lagi minggu depan. Sampai Nggak bisa jumpa. dong. Enggak, bintang tamu ini apa? Apa yang Bagus harus ya. dibicarakan tentang Warna bintang tamu kita tuh ini? bagus ya. Iya. Boleh kita tanpa basa-basi nggak? Ya. Ini bintang tamunya punya kebiasaan yang sedikit unik. Apa? Ada perbedaannya bintang tamu kita sama Perlan 86. Mereka sudah menikah kan? Kalau dia ini bintang tamunya dia sudah menikah tapi kalau sama istrinya suka pisah pesawat. Kalau Perlan sudah menikah tapi suka pisah ranjang. Pisah ranjang itu Ricky Likur. Lagu dong. Emang dia udah nikah belum? Wah anaknya satu. 2. Kata siapa? Kata berita. Siapa? Ayo panggil dong. Coba panggil ya. Iya Kangkung nih. Apa tuh kangkung? Kangen. Kangen dia kasih tahu tadi. Dibagi-bagi biar dia Fendi Ciao. Atau 2 anak? Iya. 1. Lu lihat berita di mana 2 lu? Oh bukan 2. Fendi yang lain kali? Oh iya salah berarti. Fendi Arifin maksud gua. Gak ada artis sama Fendi Arifin. Siapa Fendi Bukan Arifin? temen gua. Itu mah Fendi Arifin pengacara yang Sandi Arifin. Ya, Asik. Fendi Ciao kami semua mengucapkan Makasih, Ach. terima kasih. Fendi ini gayanya keren ya, Korea-Korea gitu ya. Iya. Emang dari Korea asalnya? Sarangnya. Gitu. Sarangan. Tadi yang dandanin istri atau dandan sendiri? Yang nyiapin istri, habis itu pakai sendiri, pakai baju sendiri. Ih, emang Oh kalau pakai baju sendiri. Pakai baju. emang udah kawin Fendi? Udah punya anak 1. Oh udah punya anak satu. Udah dibilang. Udah dibilang anaknya 1. Soalnya kayak gini nggak kelihatan udah nikah dan punya anak. Kelihatan tuh kayak masih umur-umur ya 21 lah. Yang saya bingung, kalau saya bingung yang satu ini, kelihatannya harusnya udah punya anak sih. Dia juga punya anak. Apa? Anak musang. Sobat biar kita mau kasih lihat ini ya Fendi Ciao. Demi sang anak kalau sama istrinya suka kalau naik pesawat ya. Suka pisah pesawat, nggak naik pesawat barengan. Apa alasannya? Kita mulai dari yang satu ini. Iya. Jadi kalau naik pesawat, apa alasannya harus selalu misah sama istri tidak dalam satu pesawat yang Cinta sama? nggak sih sebenarnya? Jadi gini sebenarnya dulu, kalau misalnya dari waktu habis nikah, itu kita kemana-mana harus bareng tuh. Ya. Jadi Stella tuh nggak bisa kalau misalnya naik pesawat nggak bareng sama aku. Maunya bareng aja terus. Nah. Kalau misalnya aku bisa berangkatnya 2 hari lagi, aku mau berangkatnya 2 hari lagi. Kayak gitu. Pokoknya mau bareng terus. Cuman kemarin setelah punya anak, kita berdua harus ada kerjaan ke luar negeri nih. Cuman nggak bisa ajak anak kita. Kenapa? Karena emang ada urusan kerjaan dan nggak mungkin, ya dia waktu itu masih Repot kecil lah ya kalau sama banget, anak-anak ya. repot gitu. Terus pas kita mau cari-cari tiket, kayak kepikiran aja Stella sih yang lebih kepikiran nih kayak kalau amit-amit nih kita naik pesawat berdua, terus kenapa-napa, Jangan dong. kan amit-amit ya. Ya. Every sama siapa ya? Gitu. Jadilah Pisah. ya walaupun nggak pengen terjadi apa-apa di antara salah satu dari kita juga, jadi amit-amit kalau ada kenapa-napa, paling nggak masih ada aku atau masih ada Stella yang buat jaga Every. Ya semoga jangan ada apa-apa, jangan gitu ya. Memang kalau yang kemarin ini keputusannya pergi ke negara mana? Jauh gak? Kemarin ke China. Oh lumayan 7 jam ya. Lumayan 7 jam. Tapi aku tuh emang ngefans berat sama Fendi tuh dari zaman dia main film, sinetron apa segala macam. Pokoknya Fendi Chow itu ada salah satu aktor yang memang dia itu bisa memainkan segala peran. Kamu paling suka waktu dia bermain dalam sinetron apa? Dia itu, Peran apa? dia paling bagus kalau dia kan kadang-kadang ada komedinya walaupun serius cinta-cintaan tapi suka ada komedinya. Kayak gimana ya waktu itu komedinya? Ada di salah satu FTV aku pernah lihat. Jadi kamu tuh jadi badut gitu juga. Jadi badut tapi cinta-cintaan, cuman ada badut-badutnya gitu. Bisa Pokoknya aku segala ngefans berat ya sama macam. Fendi Chow. Ada Actingnya. lagunya loh. Apa? Fendi Chow Chow. Ciao, ciao, Camela. Dadah.
Fendi, sudah berapa kali kamu dan istri kamu melakukan hal itu? Kalau misalnya anak kamu nggak ikut, kalian berdua harus terbang, pisah pesawat. Sudah berapa kali? Baru sekali sih. Oh baru sekali. Baru sekali. Baru kemarin yang ke China Baru ini. yang kemarin ke China itu sih. Mungkin nextnya kalau misalkan kamu mau jalan-jalan atau syuting atau ada kerjaan ke Cina, misalkan kamu misah sama istri, kamu bisa ajak salah satu dari kita. Supaya ada temen kan. Kita juga pengen vacation. Temenin istri kan? Dan. Temenin siapa? Temenin babysitternya. Lu lah. Tapi ya Sobat Ambiar, ini sebenarnya kebiasaan ini tuh banyak juga dilakukan loh. Sama Iya. orang tua lainnya. Kalau anaknya nggak ikut, orang tua suami istri yang akan bepergian ke satu tempat yang sama, mereka memilih untuk naik pesawat yang berbeda. Orang tua yang banyak warisannya maksud lo. Hah? Ya, Orang tua yang aku kaya nggak raya bilang yang banget. banyak warisannya, tapi ya bener apa yang disampaikan Fendi, alasannya tuh ketakutannya nanti kalau terjadi salah satu di antaranya adalah setidaknya satu di antaranya masih ada yang bisa menemani sang anak. Oh jangan-jangan berarti kalau orang kaya gitu tuh mereka bukan lagi pesah ranjang ya. Mereka lagi ngejaga warisan berarti ya, pisah-pisah Gue gitu. nggak mikir duniawi warisan sih Karen. Fendi kakinya kenapa luka itu? Kenapa? Mana? Ini luka ya? Bukan. Itu bukan luka. Itu tanda Acuh. lahir. Oh tanda lah. Apa? Cacu. Tapi emang ini luka loh. Ini luka. Apa luka? Itu luka. Ya kan luka kan? Oh, bukan. luka. Bekas operasi. Ya kan? Aku tuh jeli kalau sama jeli ya? yang idola aku tuh aku tahu. Aku idola. Fendi, ini kita mau kasih lihat ya, ini ada komentar dari netizen yang melihat apa ya yang dilakukan kalian ketika traveling suami istri. Pemikiran pasangan Gak usah sampai kayak gitu banget. Pemikiran pasangan ini bagus dan gue baru nemu dari sekian banyak pasangan artis keren kalian. Bener banget nih, aku juga suka mikir gitu. Tapi pernah satu kali pesawat suami trouble. Jadi sempat mikir kalau terjadi sesuatu saat itu aku pulang merasa bersalah karena itu ideku. Ini juga pemikiran mamaku tiap bepergian kalau kita nggak pergi sekeluarga bareng karena mamaku nggak mau kalau terjadi sesuatu masih ada yang berdiri untuk anak-anaknya. Aku nerapin ini ke aku dan adikku. Kita merantau satu kota, setiap pulang pasti orang tuaku pengennya kita pulang bareng. Tapi aku selalu mangkir karena nerapin pemikiran tersebut. Orang tuaku pasti marah kalau kita pulang sendiri-sendiri tanpa tahu alasan tersebut. Hampir 26 tahun hidup baru pertama kali dengan pemikiran hal kecil seperti ini. Tapi sangat tepat dan ya sangat masuk akal. Terima kasih ya Kak. Di luar negeri tuh bahkan banyak juga yang menerapkan hal yang sama loh. Iya juga. Tapi kalau kamu lagi traveling bertiga nih, kalau ini bertiga, kalau itu kan traveling tanpa anak kamu, makanya bisa pesawat. Si anak di rumah. Tapi kalau traveling anak kamu ikut, itu tetap bisa pesawat juga atau enggak? Kalau bertiga bareng. Alasannya? Kan anaknya bareng sama kita. Jadi? Jadi bareng aja. Wah, Kalau kenapa-napa bareng. Bener. Agak jangan pikiran kenapa-napa dong. Kamu dari tapi bukannya Karena justru yang- kalau yang- sama anak harusnya berpisah ya pesawat. Karena yang kita takutin itu adalah misalnya kita pergi tanpa dia, kita kan selalu bilang nanti kita pulang ya, gitu. Tapi nggak ada yang pulang nantinya gitu. Tapi kalau kita pergi bareng ya udah yuk kita pergi liburan bareng-bareng, naik pesawat bareng-bareng ke tempat tujuan kita bareng-bareng. Apapun yang terjadi kita perginya bareng-bareng gitu. Ya jangan lagi Ya. doanya yang baik-baik ya. Ya masa liburan bareng-bareng. Iya liburan. Tapi itu kan nggak apa-apa, itu pilihan, tindakan preventif. Cuman kita mau sedikit menenangkan Sobat Ambiar, jangan takut naik pesawat. Karena kecelakaan pesawat itu secara data, angkanya itu jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan angka ketika kecelakaan di darat. Jadi kalau di udara itu sebetulnya untuk frekuensinya tuh jauh lebih sedikit, jauh lebih kecil dibandingkan kecelakaan di darat. Kecelakaan itu di mana saja bisa. Benar. Kita lagi makan kesedak kalau udah umurnya Bener. Bener. di mana aja sebenarnya gitu. Kalau mau nggak ada ya gitu. Ya lihat aja teman kita. Kenapa? Bukti kecelakaan hidungnya tuh. Saya tak bicara apa-apa lah. Soalnya biar Lalu. kita mau kasih lihat ya. Astagfirullahaladzim. Apa dia bilang? Hidungnya belesek lagi katanya astagfirullahaladzim. Ade ya Allah. Lu ade bener-bener lu ya. Dari kemarin. Ciri-ciri THR gak keluar nih. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat Fendi Chow yang berubah ketika sudah menjadi seorang ayah. Apa yang berubah dari kamu? Banyak banget sih yang kalau berubah tuh bener-bener banyak. Kayak
apa ya, sekarang tuh kalau misalnya lagi ada waktu kosong, misalnya lagi nggak ada syuting, ya udah gimana caranya spend waktu semuanya bareng sama Avery gitu. Kalau dulu kan masih ya nongkrong. Kalau dulu lebih cuek ya sebelum berkeluarga ya? Atau enggak sama aja mikirin keluarga enggak? Mama, papa, apa adik-adik gitu? Ya tetap, tapi nggak seprotektif, nggak setotalitas waktu sama anak ini sih. Karena mungkin kalau misalnya sama keluarga lain, misalnya sama adik kakak, orang tua atau sama istri, masih banyak waktu dan masih dia nggak akan istilahnya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau lagi sama anak gue nih, apalagi sekarang masih kecil, bentar lagi pasti udah mau sekolah SD, udah mau remaja. Jadi kayak waktunya tuh mepet gitu. Jadi ya makanya dimaksimalin deh. Ya kalau waktu pasti jelas berubah lah ya. Prioritasnya ke anak juga, ada pekerjaan juga. Tapi secara karakter yang merubah kamu tuh apa? Karakter ya? Kayaknya sama-sama aja sih, dari dulu kayak gini sih. Cuman mungkin kalau dulu tuh karakternya lebih cuek tuh pas single aku. Jadi pas habis nikah tuh mulai agak-agak mikirin harus pulang ke rumah, mikirin istri gitu. Sekarang tambah pengen pulang ke rumahnya tambah ada anak lagi gitu. Oh kalau dulu emang kalau cueknya apa? Ngapain jarang balik? Jarang pulang ke rumah? Dulu misalnya cueknya kalau Berkesinambungan pertanyaannya kalau sekarang udah punya Ya dulu keluarga, kan punya anak masih muda, Ki. kan, maksudnya jarang kan biasanya anak muda layaknya punya duit apa artis jarang pulang Iya. nongkrong sama temen pergi kemana semaunya gitu. kan dulu nggak tahu mau ngapain, sampai rumah juga cuman bobo-boboan sendirian di kasur. Kalau udah nikah, ya udah misalnya kelar syuting, misalnya dulu kelar syuting jam 10 atau jam 11 malam masih ada, kita pergi makan dulu yuk gitu. Pergi gitu. Sekarang nongkrongnya enggak, gue pulang aja. Gitu. Wih, Ada anak mikirnya ya? Akhirnya ada anak. Oke, Sobat Ambil kita juga mau kasih lihat ya. Ini ada satu postingan dari seorang Fendi Chow dan juga Stella. Fendi Stella loh IG-nya tuh. Maaf ya, bukannya nggak mau diajak nongkrong, cuma takut anak ini keburu gede dan udah nggak mau main sama papanya lagi. Seminggu sekali aja ya nongkrongnya, katanya Fendi Stella. ini kolam renang di mana, Fen? Hah? Ada itu lagi. Masa itu nggak dibahas lagi di kolam Ya. renang sama anak? Ya apa di Bukan, rumah? yang kolam dibahas renang. itu kan tulisannya apa? Ngapain nanyain kolam renang? Tapi di bagus. mana? Tapi bisa jadi. Ya dia mau ke Bandung, dia mau ke puncak, dia mau ke Villa Manis, serah dia. Tidak ada pertanyaan yang salah, bisa jadi itu di rumah. Makanya kalau di rumahnya begitu ya wajar aja di rumah terus. Oh, Itu di ini rumah atau di luar? Enggak itu lagi. Lagi di villa, ada di daerah Ciawi, bagus tuh. Oh, villa. villa dekat Villa Ciawi. apa itu? Bagus banget villanya ya? Ya, kita kan pengen tahu. Iya, siapa tahu kan kita aku bisa juga cobain sering- juga. Aku kan punya, aku sering nongkrong di villa juga. Punya villa maksudnya Enggak, bukan. Di pinggir jalan, villa-villa. Pakai kumpul sama center dong lo. Jadi sekarang lagi jarang banget nongkrong sama teman-teman. Lagi jarang banget. Suka ada yang protes nggak? Bukan ada yang protes sih, tapi aku ngerasa misalnya ada beberapa teman gitu ya, ngajakin, aku nggak bisa, ngajakin, nggak bisa. Akhirnya udah nggak ada yang ngajak sih. Akhirnya mereka mundur perlahan gitu. Iya, tapi kayaknya ngerti sih, karena beberapa Tapi teman. nggak mereka diajak main aja ke rumah kamu gitu. Ya udah kita Iya, iya, nongkrong iya. aja di rumah Lebih lah enak gitu lah. gitu. Tapi ujung-ujungnya gitu, jadi mungkin memang lagi fasenya ya. Jadi sekarang lagi sama teman-teman yang rata-rata lagi punya anak juga. Jadi Nah kita makanya pilih-pilih temen deh, bareng Fen. gitu. Kalau bertemannya sama kita, pasti anak juga ikut dijagain gitu kan. Gua nggak tahu gua orang baru di sini. Kesal ya. Jangan ajak Baru gua masuk ya. lagi. Main dong ah. Gua orang baru, gua di rumah, Karen. Ini nggak suka main. Iya. Aku tuh kerjanya di rumah, masak. Oke ngepel, masak. ngopi, bersihin. Ngurus lah ya. Aku padahal belum berkeluarga. Bagus ya pencitraannya Umi ya. Ini kita juga mau kasih lihat Avery. Sekarang umur berapa sekarang? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Ada fakta tentang Avery. Umur 3 tahun ternyata suka makan pete Oh my dan suka God. minum jamu. Ajaran siapa? Masa? Tapi bagus. Gak ada loh anak umur 3 tahun mau makan pete dan minum jamu apalagi. Iya, itu akan jadi anak artis umur 3 tahun yang pipisnya bau pete. Gak apa-apa, kan papinya juga suka. Memang karena mungkin papa mamanya Makan suka pete pede loh. kali ya. Sebenarnya bukan aja yang pertama kali itu kita lagi makan kayak di restoran Sunda gitu. Terus ya udah kita pesan pete. Kita nggak nawarin juga. Dia ya
Every tuh emang anaknya curiosity penasarannya tinggi banget. Jadi semua ditanya terus gitu. Itu apa? Ini pete, emang mau coba? Ya udah coba. Kita pikir pasti bakal ya dilepeh lah gitu. Makan, mau lagi. Mau lagi. Nah, yang pertama itu kita masih agak lucu ya. Akhirnya habis 2 sisir. Serius dong? Dia 2 sisir sendiri. Jadi dia kayak gitu. makan kacang itu 2 papan itu. 2 papan pete habis. Kita masih ketawa-ketawa. Besoknya sakit perut, mules. Biasanya pemain organ Perlan yang 2 papan. 2 papan, 2 sisir habis. Iya. Itu aja yang tadi di video itu sebenarnya istriku yang pesen buat dia. Oh. Maksudnya bukan buat Every ya, buat istriku makan Atau sendiri. memang waktu Kita kecilnya sama dia. empasinya sambal goreng pete. Ngidemnya pete kali ngidemnya ya. Kalau jamu kok bisa suka sih, Fen? Jamu kan pahit Pahit banget ya gak sih? gitu maksudnya. Ya itu juga lucu juga sih. Jadi kita waktu itu lagi staycation, terus lagi breakfast, ada jamu kebetulan. Ya udah kita ya emang pengen minum jamu lah aku sama istri juga. Apa itu? Kita bilang ini jamu. Akhirnya dia cobain dulu tuh, beras kencur. Oh, beras kencur sih enggak ini. Minum beras kencur, pedas. Every nggak suka pedas. Yang itu apa? Yang penawarnya. Orange gitu. Punya mamanya tuh. Mau coba ini jamu juga. Minum, jamu ini enak, kunyit asem, ternyata suka. Oh, dari situ Oh, dikenalin kamu suka minum jamu? Aku, Maksudnya dari kalau ada aku minum tapi nggak nyari sih. Oh, jarang ya orang maksudnya ya kalau laki ya, kalau perempuan mah pasti Karen suka minum jamu 4-4. Fendi, tapi anak kamu sekarang tumbuh kembangnya seperti apa? Sekarang dia lagi super aktif sih. Super aktif, nggak bisa diem. Terus nggak mau nurut. Gitu deh. Jadi tapi lagi Udah lucu. banyak artinya dan pengen taunya juga Terus banyak. Ya. pinter ngejawabin, pinter ngejawabin itu yang bikin mood booster aku gitu. Tapi kalau lagi ngeselin, sama persis dua-duanya ngeselinnya. Nah, kalau lagi ngeselin kamu kemana tuh? Masih di rumah atau pergi? Me time-nya ngapain tuh? Sedikit escape. Itu gimana escape-nya seorang Fendi Chow? Salah. Aku escape-nya aku Escape-nya ngapain escape-nya? nge-gym. Oh, ya. Jadi juga. Di Mandoldel. Apa artinya? Nggak semua. Nah, tadi dikasih tau sama Mas Ode. Kalau nge-gym di mana biasanya? Ada di gym di mana? yang 24 jam ada tuh. Di mana? Emang kalau dia kasih tahu kamu mau ikut nge-gym juga? Oh enggak, 24 jam. Emang kalau nge-gym tengah malam juga gitu? Ada di Jakarta tuh Oh ada. jadi tuh. kalau lagi pusing gitu escape? Emang ada sampai 24 jam? Ada. Nggak ada kali di hotel. Ada. Hotel juga udah tutup. Banyak. Ada 24 Banyak jam. cabangnya Ada. Oh iya? Makanya main ke gym jangan ke salon. Mau tahu. Ada. Ke salon juga nggak sampai 24 jam, say. Ada. Sekarang gym Nah, 24 kalau salon gua 24 jam, say. Fendi Chow, kita mau ngajakin Fendi Chow untuk membaca ada beberapa surat yang masuk dalam kotak surat ambiar. Let's go. Bapak Fendi, silakan kita buka dulu ya. Permisi, ada orang silakan silakan pilih. ambil, dibaca. Mau warna yang mana? Dikocok dulu, Fendi. Diaduk-aduk gitu. Pilih aja mau warna apa. Nah, kuning. Kuning. Yuk. Silakan dibuka dan Kita dibaca. baca. Ada gak rasa bersalah sebagai ayah dan suami yang sampai sekarang masih kamu simpan? Apa? Langsung jawab sendiri ya? Iya dong. Kirain nanya ke siapa? Mungkin pernah kayak pas awal-awal banget gitu ya, baru punya anak gitu. Terus kayak sempet ribut gitu misalnya sama istri, sama Stella di depan anak kayak gitu. Terus kita ributnya padahal ribut yang nggak sampai parah-parah banget gitu. Tapi itu aja kadang kayak kita ngerasa rasa bersalahnya itu Banget gitu ya. dalam banget gitu. Jadi kayak ada ketakutan-ketakutan yang kita nggak boleh tunjukin di depan anak kayak gitu sih. Jadi itu kadang-kadang masih nyisa yang kayak aduh begitu ada konflik apa kita berusaha untuk coba nenangin diri dulu, nggak langsung meledak-meledak kayak gitu. Tapi Fendi sampai sekarang masih suka berantem nggak sama Nyonya? Sekarang udah jarang. Berantem dong. Waktu berantem depan anak, terus jangan. anak berarti ngeh dong. Jadi sebenarnya berantemnya waktu itu kalau nggak salah lagi Apa sih yang di depan? tidur, terus berantem gara-gara Lagi tidur berantem kok bisa?
Anaknya yang tidur. Oh, anaknya tidur. Anaknya tidur terus berantem terus dia bangun gitu. Akhirnya pas dia bangun ngelihat kita ngerasa kita nggak boleh ribut di depan anak. Akhirnya jadi baikan. Oh. Gitu. Terus baikannya gimana? Hah? Ya tidurin anaknya lagi dulu dong. Oh. Setelah itu baru ambil lagi di kotak. Silakan. Surat. Surat. Ambil warna lain. Warna yang mana? Iya kan. Baca. Momen apa bersama anak yang paling bikin kamu sadar, oh aku sekarang benar-benar seorang ayah? Mungkin nganterin anak ke sekolah kali ya. Nganterin anak ke sekolah pagi-pagi, terus kayak tiap pagi ada aja gitu dramanya. Hari ini misalnya nggak mau mandi, atau nggak mau gosok gigi, atau nggak mau sarapan gitu. Pokoknya dramanya tuh tiap hari ganti-ganti gitu. Oh. Itu Nurunin siapa tuh? kayak gini apa? Nurunin siapa? Kayaknya semua anak kecil ada deh drama. Aku bangun pagi mandi, sikat gigi. Anak kecil. Anak kecil. Iya anak kecil kan, dulu aku waktu kecil gitu makanya aku nanya nurunin siapa, apa nurunin Fendi atau nurunin mamanya, dulu waktu kecil maksudnya. Dua-duanya kayaknya itu dua-duanya. Tapi hari ini kamu anterin anak kamu? Enggak. Demi ketemu kalian, aku jadi nggak anterin anak. Edi demi ketemu kita dia nganterin anak. Dia nggak nganterin anak. Anak terus akhirnya gimana? Ada drama nggak dianterin sama kamu atau dia masih tidur ketika kamu pergi? Oh nggak, udah dianterin mamanya. Oh, udah dianterin. Dianterin mamanya tadi kan. Fendi, salam buat istri ya. Iya. Pokoknya bahagia selalu, semoga Every menjadi Amin. kebanggaan kalian berdua ya. Amin. Kita warisan lagi tetap di Pagi Pagi Ambiar. Ini tuh yang datang nih, Langsung aja kita. Bintang tamu kita tuh hari ini ganteng-ganteng semuanya. bapak-bapak, suami-suami. Ya kan? Suami-suaminya gimana? Suami-suami. Enggak, Rian, please. Kamu nggak cocok kalau gitu. Suami. Biarkan kami yang menghandle suami. Lebih pas kalau. Iya. Coba satu. Cek nada. Suami. Kalau kita cocok karakternya ada kayak gitu. Satu-satu, kamu dulu. Suami. Enggak, satu-satu. Kamu. Suami. Ini tarikan nada sudah pas, tinggal tarikan nadi. Dong. Mati dong. Gimana sih? Tapi ya ngomong-ngomong Fendi Chow itu kan kita versi. Kok Fendi Chow? Enggak, tadi kan bintang tamu Ya. sebelumnya kan Fendi Chow. Fendi Chow kan itu versi oriental man ya. Ya. Ini versi agak nyebrang sedikit kayak Maroko tapi ada French-nya. Maroko, French, dan Citerep. Ya. Enggak dong, enggak ada. Indonesianya. Ini Maroko, French, Chise. Franchise dong. Rumah makan dong lo ya. Dia kemarin jadi groomsman di acara pernikahannya Rain Wijaya dan juga Ranti Maria karena sahabatnya. Kita hadirkan ini dia Indra Brotol. Datang ke kawinannya Rain Wijaya sama Ranti Maria. Di Bali itu ya? Bali. Itu jadi- private ya. Private. Weddingnya ya. Kamu tuh sahabatnya Rain atau Ranti? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, aku kenal sama mereka tuh sekaligus berdua gitu loh. Mereka udah jadian, udah pasangan. Kan pacarannya lama soalnya. Iya. Oke, nanti boleh cerita sama kita. Oke. Tapi kan karena emang Indra tinggal di Bali ya? Iya. Iya, tinggal di Bali juga. Nikahannya di kampung aku, jadi Pas semuanya ya. pas. Baik. Indra Sekalian pulang kampung. mengucapkan terima kasih banyak sekali. Indra berkelaras menjadi saksi pernikahan Rain Wijaya dan juga Ranti Maria. Itu bagus banget di mana pesta pernikahannya. Wah, seru banget sih. Di mana Mulai itu? dari itu di Nusa Dua di Bali. Nusa Dua. Ya Allah bagus oke. pisan ya Nusa Dua teh ya. Dan acaranya seru banget sih. Kayak mulai dari resepsinya bagus banget, terus tempatnya juga bagus, Itu sehari hiburannya atau dua banyak hari? banget. Dan Sehari atau 2 hari? itu sehari. Oh, sehari. Tamunya emang nggak banyak, maksudnya emang keluarga itu Iya, aja. iya, kayak intimate, lebih intimate aja. Kamu tuh sedekat apa sama Ranti dan Rain? Deket banget sih, Kak. Oh. Dekat banget, kayak pokoknya mulai dari rahasia kita satu sama lain saling tahu. Jadi kamu Terus- tahu rahasia mereka? Tahu dong. Apa rahasianya? Aku nggak bisa buka. Terus kalaupun mereka misalnya minta advice buat marriage life gitu, mereka juga kayaknya mau ada rencana punya anak kan, itu pasti selalu nanyanya ke aku atau nggak ke istri aku. Satu advice atau satu saran yang pernah kamu berikan kepada mereka tentang pernikahan adalah? Apa tuh? Banyak sih, cuman salah satunya aku
bilang sama mereka jangan nunggu terlalu lama untuk punya anak. Soalnya aku sama Laura, istri aku pengen banget mereka punya anak biar anak kita tuh punya temen. Playdate. Karena ngerasa kayak selama kita berteman, sebelum aku sama Laura punya anak, sempet kayak berjarak gitu Kak. Ya. Pertemanan kita. Soalnya kita udah duluan punya anak gitu loh. Jadi yang kita share itu nggak, jadinya apa ya, ngerti kan? Iya, iya, Maksudnya, Pak. Ya, jadi mau kayak, cerita nggak enak, maksudnya mau takut. ketemu nggak bisa, Ya. gitu karena sibuk ngurusin anak. Tapi nanti kalau udah punya anak juga, mereka kayaknya kita lebih banyak hal-hal in common gitu. Iya, tapi kamu akrab gak sama Fendi Chow? Kayak nggak akrab ya? Kenapa berjarak kamu lagi banget ya? cari teman buat Ini soalnya punya anak. Anaknya dia juga lagi. Oh iya, iya. Jadi habis ini kita playdate ya. Kita playdate ya. Playdate Anaknya ya. cowok apa? Cewek. Cewek, anakku cowok. Oh, oke. Oh, pas lah itu. Tapi yang kita dengar dari orang makeup di belakang katanya kalian berdua di belakang nggak saling ngobrol ya? Ya kita sih Tadi udah dari say orang makeup, hello. kadang-kadang orang makeup kan suka ya paham kan. Bercanda ya Sobat Ambiar ya? Oke, bercanda. Oke. Berarti kan kalau udah sedekat itu artinya kamu tahu rencana pernikahan mereka. Tahu dari awal. Sebelum hari H itu rencana pernikahannya berapa lama sebelumnya? Mereka juga nanya kayak, oh ya udah cukup lama sih, udah mungkin setahun sebelum mereka udah mulai ngomongin gitu Oke. soal itu. Cuman mulai dari venue-nya di mana, nanya dulu Sama sama kamu aku. Oh iya dia nanya sebagai warlock ya? Iya, iya. Oke. Terus kayak foto priwetnya di mana gitu. Nginepnya di mana tuh kayak. Karena mereka memang nggak tinggal di Bali ya? Enggak, mereka tinggalnya di Jakarta. Oh, Ya. baru sekarang setelah menikah tinggal di Bali atau tetap di Jakarta? Enggak, di Jakarta. Cuman pernikahannya Pernikahannya aja di sana. Ini Ini kan kamu semua lah yang ini ya intinya ya. kalau mau nikah gitu biasanya ada me time dulu tuh antara groom sama groomsman, pengantin pria sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kamu groomsman, ada obrolan nggak Ryan sama kalian groomsman gitu, sahabat-sahabat cowoknya ngobrol apa di Malam bujang gitu ya. Ada, tapi nggak seheboh bridesmaid. Kalau bridesmaid kan mereka ada kayak, apa sih ya? Kayak sebelum married tuh ada acaranya yang kayak Iya. gitu. Mereka kan aktif banget ya, tapi groomsmen-nya kayaknya nggak seaktif yang bridesmaid. Karena juga pada sibuk semua. Gitu. Groomsmen-nya? Groomsmen-nya. Ya. So kamu melihat mereka pasangan yang seperti apa? Wah, they have a bright future. Masa depan mereka cerah banget berdua dan mereka emang klop banget, saling melengkapi. Aku senang banget akhirnya mereka nikah. Nikah ya. Karena mereka udah jadian udah lama banget. 5 Kak. tahun ya? Iya. Kurang lebih ya. Kamu termasuk yang tahun. nyomblanginnya nggak? Bukan. Kamu Yang termasuk nemuin nyomblanginnya mereka. nggak? Dulu gitu. Nyomblangin. Enggak. Justru aku sama Ryan kan nggak lama baru kenal ya. Like 2021. Tapi pas nikahan aku, Ryan udah jadi groomsman aku. Karena sedekat itu. Pas aku nikah, Ryan juga jadi groomsman aku. So kamu nikah dia groomsman-nya, dia Iya. nikah kamu groomsman. Iya. Wah kebayang happy-nya kayak apa ya? Kayak Iya, finally it's your pasti. time, sekarang giliran lo gitu ya. Seru banget. Oke, momen haru saat pernikahan mereka yang kamu lihat? Kenapa? Yang paling kamu lihat, oh ini momen yang paling mengharukan saat pernikahan mereka. Pas Ryan baca vow-nya. Janji pernikahan. Janji pernikahan ya. Itu apalagi pas Ranti jalan menuju Ryan. Yes. Ayo ya. Itu aku bisa lihat di mukanya Ryan itu tulus banget cintanya dia sampai dia keluar air mata ngelihat Gua istrinya. lihat Sumpah aku mikirnya mau nangis juga lagi. Itu sedalam itu. Oh wow. Semua orang yang ada di sana keluar air mata, Kak. Iya, iya. Bener-bener wah gimana ya. Ya karena emang cintanya sesungguhnya. Ini ya. Kayak Ya, fairy tale ya, banget ya. Ini juga jadi viral dan memang here we go. Ini dia nih. Part di mana Ryan meneteskan air mata ketika dia melihat Ranti Maria datang menghampirinya. Ya Allah. What's on your thought? Apa dalam pikiran seorang Indra Bertolera sekarang? Karena aku tahu, Kak. Ryan itu udah sejauh apa di dalam hidupnya dia. Maksudnya dia dari nol loh, Kak. Ya. Sampai dia bisa bikin acara semegah itu. What do you mean dari nol? Maksudnya Dan apa? his life, aku tahu semua, aku nggak bisa bilang, tapi Ya, nggak usah. aku tahu semua struggle-nya dia, pengorbanannya dia. Aku tahu semua. Dan ngelihat dia berdiri di atas sana, Ranti juga, itu dalam banget di sini, Kak. Benar. Seneng Bangga banget. gitu ya. Bangga Oke, jadi banget. ini tuh Wah. kalau menurut kamu sebagai seorang sahabat bukan hanya pernikahan, tapi perjuangan hidup. Perjuangan hidup. Iya, banget, Kak. Wow. Ya. Apa Tapi yang kamu memang lihat? kadang-kadang kalau kita sahabat tuh ya, Ya, ya. lihat sahabat menikah,
kan tidak banyak orang yang tahu gitu kan cerita tentang sahabat kita. Ya. Jadi kan kita pasti haru banget, wah lo bisa sampai di situ. Ya, kalau menurut kamu bisa atau boleh share apa titik terendah saat Ryan berjuang saat itu yang kamu tuh sangat mengapresiasi. It's not easy, tidak mudah bagi semua orang apabila menjadi Ryan saat itu. Ya. Gimana Kak maksudnya? Titik terendah Ryan yang kamu terendah. pernah lihat saat dia berjuang. Ya, aku nggak bisa tahu semua share ya, tapi yang aku tahu Ryan itu pernah ups and downs-nya pernah turun banget, terus akhirnya dia bisa naik sendiri gitu. Kayak ya gitu Kak, aku tahu itu semua. Melihat Dan bangga kesulitannya banget juga melihat ya. temen aku bisa nikah dan mereka pasangan yang sangat luar biasa cocok sih menurut aku. Mau bilang apa sama Ryan? Kenapa? Mau bilang apa sama Ryan? Ryan, I'm so happy for you. Aku senang banget dan aku punya banyak faith dalam pernikahan kalian. Aku tahu kamu cinta Ranti dengan tulus. Begitu sebaliknya, Ranti juga cinta sama kamu. Dan aku nggak sabar nanti kita bisa traveling bareng lagi. Tapi kali ini kita sama-sama bawa stroller. Nanti kita sama-sama ganti popok anak kita masing-masing. Ya Allah. Tapi ini family man ya, dua-duanya yang kita undang Iya, dari Pak. Iya ya. tadi ya. Maksudnya sampai mikirin ganti popo anak apa. Maksudnya, Kebayang nggak kalau kita bertiga ya? Iya. Kita udah punya udah deh capek ngebayangin itu. Nggak usah dibayangin. Katanya lu tahun ini. Nggak usah, kita bertiga. Itu ada pipi. Nggak usah. Kita lagi ngebayangin untuk haru. Nggak usah dibayangin. Belum bayangin udah nek. Nggak usah, beda sama mereka mah beda. gitu, Udah. Lihat momen kebersamaan Indra Bertolaras barengan sama Laura bersama dengan pasangan yang baru saja menikah, Ryan dan juga Ranti ini. Ryan itu pernah mampir ke sini kan ya? Pernah diundang ke sini nggak pernah kan? Belum. Kayaknya Ryan. pernah deh dulu ya. Oh ya? Pernah. Udah di sini belum? Apa di studio yang sana ya? Oh Yang ya? Iya pernah kok. Oh tuh lu izin operasi kali. Mungkin ya. Kita datang lagi dong Ryan sama Ranti. Datang ke sini please. Ya newlyweds datang kita nantikan di sini Iya, kita selama. rayakan di sini kan. Ada yang bilang kalau traveling itu bukan tempatnya loh, tapi kalau traveling itu yang paling penting itu pada akhirnya kita akan tahu karakter orang loh. Nah, itu Kak. Aku udah pernah ngalamin ya traveling sama a group of friends, kayak kelompok teman gitu ya. Dan pas traveling tuh baru ketahuan tuh aslinya kayak Aslinya gimana, terus pertemanan kita sesolid apa Betul. gitu. Makanya memorable banget waktu aku sama Ranti, sama Ryan, sama Laura kita pergi traveling karena di situ aku sadar bahwa kita tuh satu frekuensi. Kita punya mindset yang sama. Nggak ribet Kak, traveling sama mereka tuh seru banget karena mereka independen, orang-orang yang sangat independen ya. Jadi mereka tahu mereka mau ngapain di sana, you know. Dan jadi ngalir aja traveling kita gitu. Jadi nggak ada beban ya. Pernah ngerasain gitu bareng sama kelompok teman yang lain tuh kayak Yang satu mau ini, yang satu mau itu. jadi kok malah kubu-kubuan pertemanan kita yang kayak gitu, ngerti nggak? Kayak kita kalau lagi jalan-jalan kita kubu-kubuan. Iya bener. Yang satu di mana? Yang satu di mana? Kak Dewi sama asistennya. Sama suaminya. Nanti Rian sama Karen. Kalau aku kan jadi serba salah, jadi ikut kesana kesini aja kalau aku. Yang penting ada itu apa? Kenapa lo ngangguk gini? Dia ngangguk-ngangguk gini. Kamu gitu juga Fendi, kalau zaman dulu sebelum nikah pacaran-pacaran jalan-jalan gitu juga sama? Sama teman-teman gitu rame-rame. Ya enak justru kalau sama teman-teman, apalagi sama yang udah nikah-nikah semua gitu ya. Iya, iya. Cowok-cowok, cewek-cewek. Oh iya, tapi Tapi- kan cewek suka lebih ini. Indra, ada nggak momen yang lo sampai sekarang tuh nggak pernah lupain the sweetest moment atau momen paling manis ketika liburan sama mereka? Banyak banget sih Kak. Kayak kita boleh sebut nggak? Disneyland. Ya. Kita ke Disneyland bareng. Ya. Dan in the end itu kan tempat Ryan dan Ranti akhirnya engage. Oh, mereka di Propose. sana? Ya di Oh, Disneyland. ngelamarnya di Disneyland. Ngelamarnya di Disneyland. Aduh lucu banget, di mananya di wahana apa? Kora-kora? Iya. Di depan wahana mermaid ya. Mermaid? Mermaid ya di depan. Iya Allah Iya. lucu banget. Ya. Dan itu aku ingat banget waktu kita berempat ke sana, kita sempat ada di titik yang sama. Disneyland mana nih? Hong Kong. Oh Hong Kong. Iya. Kamu juga waktu nikah di situ juga?
Apa ngelamarnya? Enggak. Tapi Oh. waktu kita nggak traveling bareng Ih, tuh lucu banget di Disneyland. Manis ya, oke. Manis. Sobat biar kita juga mau kasih lihat ya, ini ngomongin soal rumah tangganya Indra Brotolara, sang istri, Laura. Rasa hancur Laura Talks, gagal lahiran normal, perjuangan hadapi baby blues. Baby V ya. baby. Gimana baby bluesnya? Kayak apa itu? Ya biasalah kalau orang yang lagi hamil kan hormonnya naik turun ya gitu. Jadi sempat kayak setelah ngelahirin dia sedih tuh karena nggak bisa lahiran normal ya. Laura udah banyak persiapan lah buat lahiran normal dari dia olahraga segala macam, apapun yang untuk melancarkan lahiran normal dia lakuin. Tapi akhirnya nggak bisa karena Takdir Tuhan beda ya. iya, karena Victoria berat banget kan. Berapa? 4,2 kilo. Besar ya. 4,2. Ya, jadi dokter kayak sesar aja gitu. Waktu melahirkan 4,2. 4,2. Gede banget. Iya. So, tidak sesuai ekspektasi ya, tapi nggak apa-apa juga itu jalan yang terbaik ya. Penting selamat sehat dua-dua. Baby bluesnya tuh gimana yang kamu lihat dari Laura? Marah-marah lah, apa sensi lah atau Sensi nangis-nangis. Tapi jujur aja ya, selama Laura hamil tuh anteng banget sih. Nggak terlalu emosional atau apa, enggak. Tapi lebih ke setelah melahirkan sih. Berapa lama baby, Baby blues? blues itu. Maybe sebulan, 2 bulan. Oke. sekarang udah enggak. Apalagi kalau baca komen-komen netizen kayak gimana sih udah banyak olahraga udah persiapan lahiran normal malah sesar. Wait, ada yang komentar kayak gitu? Ada. Ih artis emang begini gitu. Tapi apa yang dilakukan? Seriusan komentarnya ada begitu? Iya dia kayak akhirnya kayak ya putus asa lah, nangis gitu, sedih juga kan pasti. Tapi apa yang dilakukan suami tuh ketika lagi baby blues kayak gitu? Yang jelas biasanya ya suami itu pasti ngerasain empathy pain. Empathy pain itu ketika pasangan kita itu lagi ngerasain sakit atau pain gitu, kita sebagai pasangannya itu akan merasakan hal yang sama. Oh wow. Gitu ya. Kita merasakan itu juga. Cuman sebagai suami kita harus menyadari itu dan berusaha menghindari itu. Oke. Dan semangatin istri gitu. Nah, aku juga doa selama Laura melahirkan, selama Laura hamil itu apabila Laura atau anak aku sakit, tolong ke aku aja sakitnya, jangan ke istri aku gitu. Ya. Sweet banget ya. Ini dua lelaki ini bintang tamu hari ini sweet semua. Dan Lama sweet ya. Dan banget. untungnya biasa selama loh. Laura hamil, Kayak itu Rian benar-benar Ibram lancar juga banget. sweet banget kalau ke pasangan. Siapa Rian Ibram Rian sweet? Ibram. Kau pasangan siapa? Pasangannya dia lah. Kenapa sih? Lu nggak tahu aja apa yang pernah gua lakukan, Ki. Udahlah Rian. Kita baca ini yuk. Ini dari istrimu Ini dari ya, mana? untuk para netizen ya. Oh. Dear followers, saya menyadari peran saya sebagai public figure membuat saya harus siap untuk menerima komentar, usulan, hinaan, serta hujatan dari teman-teman terkasih. Gedein dikit dong boleh nggak? Udah deh gue yang baca deh ah. Terus apa? Komentar seperti percuma dong selama hamil posting olahraga terus, posting makanan sehat, aktif dan lain-lain, ujung-ujungnya sesar juga. Artis mah begitu, anak dipaksa lahir demi tanggal cantik dan banyak komentar lainnya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan siapa sih Laura ini. Laura adalah seorang pejuang penyakit epilepsi sejak berumur 18 tahun. Laura masih mengkonsumsi obat setiap hari sampai detik ini. Saya bisa hamil aja bersyukur sekali. Selama hamil gak ada drama, gak ada kendala aja udah bersyukur. Saya masih bisa olahraga dengan penyakit saya itu karena semangat saya besar untuk bisa lahiran normal. Siapa sih yang gak pengen lahiran normal? Perjuangan kehamilan saya ini. Cuma saya, suami, keluarga, dan dokter yang tahu. Sampai akhirnya saya harus menerima bahwa keadaannya tidak memungkinkan untuk bisa lahiran normal. Yang terpenting saya dan anak saya sehat dan selamat. Saya tidak lupa mau mengucapkan banyak terima kasih buat yang berkomentar baik dan mendoakan yang terbaik. Semoga kalian diberkahi selalu, sehat dan bahagia selalu. Amin. Oh wow. Kenapa kamu kayak sedih banget gitu? Aku tahu itu berat banget buat Laura. Karena dia kan punya penyakit epilepsi selama ini. Dan perjuangan untuk dia menyembuhkan penyakit itu nggak gampang. Dia 7 tahun berobat setiap hari ya. Setiap hari? Every day. Oh wow. Every day dia minum obat buat itu gitu. Tapi syukurnya
after we get married mungkin ada perubahan dalam hidupnya apa gimana, tapi apa namanya sensor otaknya sekarang udah stabil. Dia lebih Jadi dia udah nggak kejang-kejang lagi. Oh, puji Tuhan. Dan Ada ketakutan nggak bersyukur sih kamu dengan penyakit yang dia miliki? Yes, Iya dong, banget. Loh, ibu loh. Apalagi aku tahu seberapa penting acting itu buat Laura. Karena itu passionnya dia. Tapi kadang kita tahu ya kondisi di lapangan seperti apa. Pressure-nya tinggi. Iya. Hal seperti itu. Kadang aku takut kalau kambuh lagi gitu. Di lokasi syuting. Ya di lokasi syuting atau di tempat kerjanya dia gitu. Kamu tuh pengertian banget ya, maksudnya Iya. mengerti banget gitu istri ya, luar biasa loh. Tapi dari sini netizen juga hati-hati berkomentar ya. Kita Yes, nggak pernah please. tahu loh cerita dari Iya benar. orang seperti apa. Sobat Ambiar, Selebriti juga manusia. betul. Jangan pernah shaming Iya, dengan orang mau persalinan normal, mau sesar. Suka dia aja Ya ya. lantas kenapa itu pilihan juga, toh sesar juga itu kan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih zaman sekarang. Dan itu juga ada beberapa alasan kenapa orang harus melahirkan secara sesar. Ya bukan hanya karena pilihan, tapi juga ada alasan secara medis Kayak harus mungkin melahirkan secara sesar. mungkin kalau itu nggak disaranin sama dokter, kita tetap Laura tetap fight buat lahiran normal. Banyak kok yang sesar nggak ada sakit juga, misalkan kayak sungsang waktunya atau misalkan Banyak, cairannya iya, udah alasannya habis banyak. atau apa banyak kok. Bukan? Alasannya banyak dan itu satu hal yang sangat wajar sekali. Yang nggak wajar itu adalah yang memberikan komentar seperti itu, dan yang memberikan komentar adalah perempuan. Itu yang sangat tidak wajar. Betul. Bahkan ada juga yang lahirannya tuh nggak normal, nggak sesar. Jadi Kayak sahabat kita ini, Heran. dia lahirnya cuma gini aja. biar nggak tegang ya. Biar happy dong. Lagi tegang-tegang terus. Jangan ya. Jadi ketawa. Tegang. Sehat selalu buat Laura di rumah. Laura, sehat selalu buat kamu dan juga baby. Mbak Laura. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Ini Bintang tamu yang satu ini. berbeda. Dua bapak-bapak ganteng. Yang satu ini. Ganteng. Ganteng juga. Ini emang temanya bapak-bapak ya hari ini ya. Iya, bapak-bapak muda. Ya, nanti Gamut. yang ini. Ya. Kenapa gitu ahnya kenapa ah? Kenapa? Gak ganteng. Dia bawa makanan tahu. Bawa makanan. Bawa makanan ya? Wah. Tapi ini ada uniknya. Apa? Dia orangnya rendah hati. Kalau manggung, dia ini ridersnya nggak banyak. Apa? Kira-kira yang kamu tahu? Cukup air putih hangat. Oh ya? Kok bisa? Kenapa nggak mungkin ah? Ada Nggak alasannya. pakai hotel, nggak Apa pakai alasannya? Supaya dipakai aja. Maksudnya supaya dipakai aja diajak Supaya terus? nggak ribet gitu maksudnya. Kan ada orang yang ridersnya ribet segala macam sampai saya ini terlalu banyak syaratnya ridersnya terlalu banyak. Kalau dia nggak air putih hangat. Di sampingnya kembang 7 rupa. Lu tanya dong ridersnya dia. Kalau King Nasa ridersnya kalau Dia buat sendiri. apa ridersnya? Kalau aku tuh ya, aku termasuk orang yang nggak suka ngerepotin panitia. Iya makanya dia buat sendiri. Kalau kita mau apa-apa, kita bayar Buat sendiri. aja. Teman kita juga dia kalau manggung nggak ada ridersnya. Karena kagak diundang. Kalau ini nggak diundang, Marah-marah. Nah, kalau gue diundang gue kayak dia, gue bikin tenda sendiri. nggak, kalau aku emang konsepnya di dalam hati, dalam jiwa ini aku tanamkan nombok. Yuk Di bintang pagi-pagi Ambiar, Aldi Taher. Pendico sama Indra kok kita nggak? Tuh. Tunggu. Kok tadi kita nggak gitu sih kalian? Kenapa? Mana Dewi Persik? Kenapa? Kok nggak ada ayang Beb Dewi Persik? Ayang beb. Sebentar. Ya, Dia tuh kalau mantan itu. kalau Aku nyari kangen Dewi Persik. lu Mana? kalau nyari Dewi Persik pasti alasannya cuma satu. Satu. Token listrik bunyi ya. Tahu aja. Nggak ada Dewi Persik saya pulang. Nggak ada. Nggak bisa gitu dong. Lu katanya pengusaha. Ini. Sini. Kak Dewi udah titip pesan. Jadi ada Mas Aldi, salamin aja. Aku udah bawain makanan buat beliau. Oh, punya Ini bukan usaha buat baru. kita. Bukan buat kita. Bukan ngapain buat kalian? Ya udah balik deh. Ada Dewi. Aja. Aldi Taher ini luar biasa usahanya baru. Terus yang Alhamdulillah. jadi viral karena katanya sekarang kalau manggung ridersnya nggak macem-macem. Alhamdulillah. Jangan Itu lupa apa ya, alasannya? calling Aldi Taher 08 12 11 9 803.
Bagus. Akhirnya orang pada telepon. Iya. Acara festival, Iya. pensi, terus juga gathering. Apa yang harus ada? Yang riders harus- penting apa? Ridersnya Air putih hangat. Air putih hangat Masa ya. sih? Enggak, soalnya suara aku kan kalau nyanyi kan agak serak-serak banjir gitu Iya. ya. Serak becek. Iya. Jadi biar nggak terlalu serak pakai air putih Air hangat. putih hangat. Gitu. Udah coba air aki belum? Kita lihat dulu yang satu ini ya. Tapi berarti gue jadi calling sih. Aldi Taher dengan ridersnya. Geger. Baru-baru ini dunia sosial media dikejutkan dengan bermunculnya riders para artis yang dinilai terlalu aneh dan tidak masuk akal. Membuat banyak netizen yang speak up dan berkomentar. Dan baru-baru ini viral riders Fajar Sad Boy yang bikin netizen shock. Tapi berbeda terbalik dengan Aldi Taher. Dirinya membagikan riders yang sangat simpel ketika dirinya manggung off air. Aldi, sejak kapan kamu itu ridersnya cuman air putih hangat? Sejak ya alhamdulillah ya pasti calling. Hah? Maksudnya? Ya kan banyak bang ridersnya apa kadang panitia yang bingung. Gak ada riders. Hah? Serius bang? Yang penting ada speaker aja di acaranya. Enggak, maksudnya gini, apakah ini sedari dulu Aldi dari artis itu memang cuman air putih hangat doang? kayaknya kalau- Atau dulu ketika lagi jaya-jayanya banget ya? Ya emang sampai sekarang juga kalau misalnya orang nanya riders saya juga kadang-kadang suka bingung. Yang penting ridersnya itu aja ada speaker, ada mic. Tapi dibayar kan? Emang Aldi nggak bawa tim? Bawa, kan kita bawa alat band juga. Berapa orang? Ya kadang 3. Terus makannya apa gitu dari Makannya? Ya makanya bareng-bareng aja disiapin panitia apa ya udah Bismillah kita. Tapi dibayar kan? Itu riders yang pertama ya itu. Itu bukan riders, emang itu wajib ya. Iya. Jadi penyelenggara acara. Oh, kalau makanan konsumsi bebas, yang penting ada konsumsi. Ya yang penting halal. Kalau hotel, keluar kota, hotel. Hotel apa aja, nginep di rumah Bayar panitia sendiri. juga boleh. Pernah lu? Enggak, lu pernah nginep di rumah panitia? Yang bener ini klien pada Kayaknya tuh panitia yang ngundang gua. Di, lu kalau ngomong begini, nanti akhirnya calon klien lo berpikir, oh Aldi tuh bisa nginep di rumah panitia, ya udah ntar di rumah panitia aja deh, nggak apa-apa. Ya kadang panitia juga sungkan. Tapi pernah. Pernah. Waktu acara di luar kota, Gimana? Masa sih bohong ah? daerah, gue lupa ya daerah mana ya. Dari mana? Di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan. Jadi waktu itu tuh daerah Jogja. Oke. Ada panitia bikin acara. Bang Aldi, nginepnya di mana? Udah bebas saya bang, di rumah lu juga apa-apa bang. Hah? Kebetulan rumahnya juga ada kamar, ya udah. Namanya rumah ada kamar, Di. Iya maksudnya kamar kosong. Kamarnya ada AC gitu-gitu, kamar mandi apa? Ya kalau gue mah nggak ngeribetin gitu, karena sar ya udah yang penting. Ya masa calling nggak udah. ngeribetin gitu kan, tapi kan kita juga kan seenggak-enggaknya kan. Beda kalau lu mah beda. Enggak maksudnya masa hari, iya Tapi bohong, ah. jujur Bener. gini, ketika lu dibilang gini ya, Mas Aldi nginepnya di rumah saya, panitia nih. Dalam pikiran lu saat itu gimana? Sebagai Ya, artis, lu sekalian- merintis udah lama loh, Di. Sekalian silaturahmi aja. Nggak bohong ah. Bener gue nginep di rumah panitia. Ya Beneran? beneran. Udah selesai show kali. Iya emang habis show, karena kan pulangnya kan besok. Tapi Akhirnya- disediakan hotel dong. Enggak, waktu itu pas gue nginep di rumah dia, emang gue suka berpetualang kan. Akhirnya ya udah. Berpetualang. Gue bingung sama Bener ya? Mohon maaf ya, ini kan Berpetualang panitia lo ke nih. gunung. Kalau panitia, panitia rumahnya kecil, kamarnya ada 2. Ya. Gimana ceritanya itu? Mau tidur di mana? Ya amprok-amprokan aja udah. Buat lu nggak apa-apa, Di. Enggak kadang gini, panitia akhirnya udah bang nggak mau nginep di hotel aja gitu. Masa sih kalau sama Perlan aja harus suite semua kamarnya? Oh, maksudnya sweet gitu bareng-bareng. Nah, yang sweet. Iya. Mereka itu syaratnya tuh lihat tukang kendang, harus presiden suite kamarnya. Biar apa? Halo Peran lu, yang bener Peran. Iya, makanya nggak ada yang ngundang. Enggak kalau Iya, gua riders. memang riders itu kan boleh dibilang kan ya jangan ngeribetin panitia lah. Tapi ada yang gini loh, namanya riders itu kan ya memang nggak ngeribetin. Tapi Tapi kan ada itu yang bilang, ininya. maksudnya riders itu sebagai satu bentuk keseriusan panitia, Panitia. untuk bisa Kalau disiapin alhamdulillah. Cuma Ya gua harus nggak mau disiapin, terlalu bukan ribetin. kalau disiapin. Alhamdulillah ya memang udah kalau manggil artis ada. Ya pokoknya ridersnya mic, ya speaker udah itu aja. Bose sih. Kalau nggak ada mic speaker bingung. Kalau juga bohong. nyanyi. jadi cuma sesederhana itu ya. Terlaluin. Oke, kalau honor dia, kan ada artis atau penyanyi harus H-1 harus sudah lunas.
Nah kalau honor mungkin ya itu sebelum naik panggung, ya Bismillah insya Allah harus lunas. Itu wajib. Iya, Oke. karena kan itu kan bukan riders ya itu ya. Itu mah wajiban nih. Benar. Itu kan riders kan. Kesepakatan aja Opsional kalau kan. masih ditanggungkan juga mah udah orang kan kita show mau dapat duit masa masih. Iya maksudnya begitu. Ada pernah nggak pengalaman paling nggak enak ketika lu manggung tuh apa? Oh itu termasuk kalau H-1 kan honor harus lunas. Nah Iya. ini sampai naik panggung, tapi gue udah sampai di kota itu. Cuman belum lunas. Terus gimana? Ini gimana naik panggung apa enggak gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ngobrol-ngobrol dilunasin juga pas saat itu. Apa alasannya dia nggak Amin 1? Karena mesti bayar yang lain. Nah itu paling nggak demen tuh, itu nggak profesional tuh kalau kayak gitu. Iya, cuman gue udah sampai di kota itu Kak, karena bingung. Nih, Kalau aku nggak ada DP, halo deal bayar gitu. Kita manajemen kita nggak minta. Ya wajar nggak mau karena kan maksudnya sebagai performer ya. Mereka kan sudah memberikan waktunya, memberikan prioritas waktunya. Harusnya sebaliknya juga melakukan hal yang sama gitu kan, keseriusan. Iya, tapi normalnya H-3 itu paling sedikit kali. ya kan gue H-1. H-1 gue udah berangkat dong. Nah udah nyampe di kota itu, wah belum masuk juga nih pelunasan. Cuma acara udah mau mulai. Gimana pas ngobrol-ngobrol ya. tapi alhamdulillah Ya. dilunasin juga. Ada juga sih yang gitu emang. Aldi kita mau kasih lihat ini ada komentar dari beberapa orang yang ngelihat ridersnya Aldi Taher. Riders Aldi Taher paling nggak neko-neko di antara yang lain. Cuman air putih sama makanan lokal yang Makanan lokal yang khas, oke. Aldi kayaknya emang dia aneh-anehin aja buat cari duit dulu pas masih ngelawak dia normal. Bener nih, biar di calling. Aldi Taher juga tidak ada riders aneh-aneh tapi orangnya aja yang aneh. Tapi zaman dulu pasti enggak dong, nggak begitu ridersnya. Ada yang berubah dong. Enggak, Emang begitu. Zaman Demangki itu masa enggak? bukan bangki Pak. Oh King Kong. King Kong. Iya nggak ada riders juga. Masa sih? Ya maksudnya kita nggak nyiapin, nggak ngasih. Ini Tapi riders kalau ini keluar enggak. kota, Justru malah kalau panitia keluar kota nanya. pesawat udah pasti dong. Ya pasti masa jalan kaki. Kalau zaman Karen mah dadanya. Munaroh Itu kan riders di Enggak, waktu ubur-ubur juga enggak. Sama. Iya, tanya Bang Kan Ocit. manajemen itu. Bang Ocit suruh siapin sisir doang malah. Nggak ada rambutnya. Aldi kita mau kasih lihat ya. Coba kita mau bukan membandingkan tapi meminta tanggapan kamu. Riders Raisa minta air galon untuk mandi saat manggung. Kalau ini kita positive thinking aja ya. tapi ini- Maksudnya ya sebenarnya kan punya rules masing-masing ya. Itu kan haknya nggak apa-apa. Tapi ya mungkin juga waktu itu pas air lagi mati kali kerannya. Itu udah diklarifikasi itu enggak katanya. Itu hoax. Enggak, aku juga pernah baca buka kalau itu bukan. Iya, iya, iya. Iya, suka di mungkin netizen aja itu. Tapi lu pernah ngeliat nggak ketika lu manggung ada riders yang menurut lu kayak, oh ini kok artis ridersnya begini di acara yang sama? Pernah. Apa yang pernah lu lihat? Kayak terheran-heran gitu. Ih gila kok lu gitu banget gitu. Ya, Kayak apa tuh? ya sebenarnya nggak apa-apa itu haknya. Ya, Iya, apa tapi juga. kayak apa, Pak? Agak enak gue udah pokoknya. Yang nggak usah sebut nama di. Ya, Apa tuh yang dilihat? Aduh. nggak ngeliat apa-apa gua. Nah, Nah, Enggak, itu kan kalau Fendi sama Indra kalau misalkan ada tour Sering, keluar kota, ya suka jumpa fans luar atau kota. apa, misalkan Iya. itu ada riders nggak? Misalkan film baru atau apa? Ada. Apa? Yang paling harus ada yang penting. Yang wajib. nggak boleh, nggak ada. Honor. Selain honor. itu mah bukan riders itu Iya, udah. Aku buat aku gitu. Ya, kalau Indra dulu deh. Aku cuma minta extra bed buat anak aku. Oh, kamu bawa anak. Iya, Fendi selalu sama bawa juga? anak soalnya. Oh enggak, kalau aku yang penting aku satu kamar sendiri. Iya. Oh, kayak masih fine, Kamar nyaman. sendiri. Iya, kenyamanan. Itu bukan riders ya? Itu riders juga. Satu kamar sendiri. Itu masuknya riders. Masuk akal. Riders. Masih masuk akal, masih Satu wajar. kamar sendiri bukan di rumah orang. Tapi nggak apa-apa di. Mudah-mudahan dengan riders lo yang sangat sederhana ini membuat orang tertarik. Tertarik akhirnya. Alhamdulillah. Seminggu bisa berapa kali manggung? Ya bisa 3-4 kali ya. Apa? Seminggu 3-4 3 kali. kali manggung. Ini Alhamdulillah. kadang-kadang acara SMA kan pensi, Kak ridersnya apa? Udah, pokoknya makan bareng-barengnya panitia udah. Ah. Ya kan apa yang disiapin alhamdulillah syukurin. Yang penting ini ya. Yang penting ya di calling. Jalan aja Jadi lu di yang calling. penting duitnya nggak nawar gitu ya. Yang penting di calling. Nawar masih negotiable juga. Iya kalau nawar mah kalau harga nggak masalah. Ego. Lagi ngumpulin duit guys, soalnya dia sedang anak 4 ngumpulin duit supaya usahanya semakin besar karena sekarang punya usaha burger nih. Alhamdulillah. Menjemput rezeki. Masa sih? Usaha barunya Aldi Taher. Alhamdulillah. Ini
Fendi, Indra. Ayo Di coba, kita mau lihat lo beneran nggak? Ini jangan-jangan lo cuma ini doang. Ini Gallagher Burger. Buset, apaan ini? Gede gini. Gede banget, Di. Ini bisa berempat, bisa berempat. Ini berapa harganya? 65.000. Ada nggak yang pernah makan ini sendiri doang gitu? Wah, itu dia. Gue justru pengen tahu tuh, pernah nggak ada orang mungkin ya makan burger Aldi Taher rekam posting kali ya. Satu ini ya, coba ya. Emang kalau yang kecil berapa? Ini 24.000. Oke, cobain dulu Aldi Taher. Coba. Iya, agak besar Aldi, lagi. oke, kenapa tertarik dengan bidang kuliner dan kenapa burger? Karena ada mie. Iya, karena kan gue kan suka Oasis tuh. Kan Gallagher. Burger. Oh, ya jauh banget tuh nyambunginnya. Ya kalau burger mungkin agak simpel kan. Dia cuma bikin dong. Kalau lu suka Oasis, kenapa nggak jualan sosis? Iya juga ya. Aldi, udah berapa lama jualan burger, Di? Kurang lebih baru ya, seminggu lebih lah. Seminggu. Ya. Oh, di Tapi alhamdulillah lagi rame online juga, orang banyak yang datang juga. kemarin katanya Lisa Blackpink mampir ke tempat lu ya? Dia mampir, cuma akhirnya mampir ke Myanmar dia. Mana Apa ya? dulu nih, apa dulu? Coba Biasa tuh kita ngangetin rotinya dulu. Hangatin rotinya dulu. Sebenarnya harus ada dua kompor. Ya, ya ada aja dulu. Iya Repot sih. banget lu minta. Baru seminggu, sehari bisa berapa burger yang terjual, Di? Ya pokoknya alhamdulillah rezeki yang masuk disyukuri. Tapi alhamdulillah nih online rame yang Bulan datang. berapa Di udah dapat? Baru seminggu lebih nih. Sehari Belum dapat. nyampe. Hari. Ya omset ya bisa berapa burger ya? Nggak ngitungin lah, pokoknya rezeki yang masuk udah alhamdulillah syukurin. Tapi Masa alhamdulillah nggak ngitungin sih, rame kalau- banyak vloggers yang nge-review juga. Oh, sehari di atas 10 juta dapat dong. Belum, masih merintis bang. Yes. Bismillah insyaallah rame. Lu jadi dengan segala macam kesibukan lo tetap datang juga ke tempat burger lo. Iya dong, harus dong bang. Kan namanya kita dagang ya bang ya. Jadi habis pulang manggung nyanyi mampir ke burger kita. Ke burger. Masa ke panitia rumahnya lagi? Ini dagingnya siapa yang bikin? Apa diolah sendiri atau beli yang udah ada? Daging kita fresh juga. Dagingnya ada daging landak katanya ya. Wah, keras dong. Daging sapi. Apa keunggulannya burgernya Aldi Taher ini? Dagingnya super lembut. Dan juga rotinya super lembut, dagingnya juicy. Oh, Kata siapa orang yang jualan mah semua begitu ngomongnya. Iya kan namanya dagangan kita pak. Cobain aja Aldi's Burger ya di Cempaka Putih, oke? Aldi's Burger, I love you so much. maaf kepanasan kompornya. Wah, diajak ngobrol sih. Ya, mana burgernya dulu lu Gor? Iya. Di selain burger itu lu dulu pernah jualan apa sih, Di? Ini nggak pakai apa-apa. Itu mentega apa enggak? Enggak, emang. Lengket nanti. Wah kelihatan banget baru berapa harinya jualannya dibawa lagi. Tadi udah taruh. Kan beda lagi. Ini Enggak, biasa tuh nggak pakai ini dia. Ada grill. Oh, makasih ya bro. Gimana sih tukang dagang? Udah gitu. Terus Masukin tuh daging. daging. Ah, gua Masa malu. dia kagak pakai apa-apa? Nah, kan gitu bener. Ini dong, tuh kan. Belum Di, tunggu dulu. Itu udah mateng itu. Ini resepnya tuh yang nemuin resepnya siapa, Di? Ini siapa sih yang dagang? Kami Lu jahit kagak bisa. Di yang bikin resepnya siapa? Ada timnya. Ya kalau burger kan roti sama daging doang bang. Siapa bilang harus udah racikan? Iya tapi daging itu juga ada marinasinya juga. Boleh kita langsung coba? Boleh. Oke, Karen Delano katanya pengen coba yang paling Silakan. besar. Enggak, kegedean gila. Yang Ini udah kenyang banget ini loh. yang kecil. Oh iya itu ada yang Bisa dipotong nggak tuh? bisa. Bisa. Ya. Ini bisa berempat soalnya Kak Karen pasti. Aldi kalau pemilihan daging itu siapa biasanya nyonya? Ada teman juga namanya Bang Rizal. Oh, kita cobain ya Sobat Ambiar ya. Kita cobain Istri ya. bagian nyobain dia bagian R&D dia. Nyobain. Oh ini enak nih. R&D itu musik loh. Yo, what's up? R&D. R&B itu mah. Potongin dong Rian. Makasih ya. Belum. Ya ini udah mateng dong. Ayo cobain. Eh Fendi. Ayo Pendi, Indra dicoba. Indra. Coba. Mau bagi berdua nggak yang besar tuh? Wow. Bro, Boleh silakan ambil Wah pisau ini kan masing-masing, memang, guys. woi fitness banget nih ya. Oke, Karen silakan cobain. So big. Lagian udah dikasih spatula masih pakai garpu. Iya. Sorry ya. That big. Dagingnya lembut. Auce. Gimana Kak Karen? Auce. Kak Karen gimana Kak Karen? Enak banget. Alhamdulillah. Beneran enak. Pesen deh ntar malam. Oh, gede banget. Oke, here we go. Auce. Bukan dong Pak. Siap. Kak serius Kak gimana Kak? Enak banget. Enak. Alhamdulillah. Enak sih. Gimana Fendi rasanya? Enak. Jujur. Fen gimana Fen? Ndra? Dagingnya enak lembut.
Surprisingly. Indra gimana? Enak? Surprisingly. Ini dulu yang di halte Trans TV ya? Gue kaget juga, rasanya lumayan. Ini enak. Cucu. Alhamdulillah. Delicious. Gallagher Burger. Enak di. Alhamdulillah. Enak banget. Rencana mau buka di berapa cabang? Udah banyak sih kota-kota minta kan, kau buka dong di Franchise nggak? Bali, Surabaya, di Bandung. Ya insya Allah nanti ke depannya kan kita. Wih. Karena tapi outlet Cempaka Putih dulu nih kita. Pengusaha burger Aldi Tahir. Kita kembali lagi di bagi-bagi update. Gallagher Burger. Thank you. Geger. Viral seorang murid bersama gurunya yang sering membuat konten bernyanyi tembus hingga jutaan view, yaitu Asriel atau yang akrab dipanggil Onggo bersama sang guru Pak Burhan. Dengan konten yang dibuat, Pak Burhan dengan Onggo saat bernyanyi membuat netizen menjadi gagal fokus karena tidak hanya lucu, Onggo juga memiliki suara yang bagus. Aduh Onggo, emang punya cita-cita jadi penyanyi ya? Pak Burhan sebagai guru pun sangat memberikan support kepada Onggo. Gimana ya keseruan Onggo dan Pak Burhan? Hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Udah nggak apa-apa. Ini Pak Burhan ya Pak Burhan. Ucapkan terima kasih. Silakan boleh duduk Pak Burhan. Hebat loh Pak. Ini siapa? Kamu namanya siapa? Gonggo. Onggo kelas berapa? Kelas 2 MTS. Kelas nggak usah pakai. Kelas 2 MTS. MTS. Oh, Madrasah Sanawiyah. Umurnya berapa berarti sekarang? Umurnya 14. Yang kencang suaranya. Berapa umurnya? 14 tahun. 14 tahun. Kamu asli mana sih sayang? Kamu aslinya mana? Orang mana? Dari mana? Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Mamuju, Mandar. Iya. Wali Mandar. Wali Mandar. Iya. Suka nyanyi dari kapan? Eh, Dari umur berapa? 13 tahun. Oh, berarti baru setahun dong belajar nyanyi ya? Iya. Pak Burhan yang ngajarin nyanyi? Iya, Pak Burhan ini guru di sekolahnya? Iya. Mata pelajaran apa Pak? saya guru kelasnya. Wali kelasnya, berarti ngajarin semua mata pelajaran. Ini yang jadi viral kan ketika aksi Pak Burhan ngajarin Onggo nyanyi gitu dengan segala macam ekspresinya. Kenapa Onggo yang diajarin nyanyi sama Pak Burhan? Kenapa nggak murid lainnya? Karena Onggo memang berbakat. Saya nanya Onggo. Uminya diam dulu. Pak Burhan, Umi Burhan. Lanjut Pak Burhan. Kenapa Onggo? Karena Onggo ini setiap pagi dia sangat rajin datang sekolah. Yang 6.00 dia sudah tiba di sekolah. Saya selalu dengar dia bernyanyi saat membersihkan. Saya terinspirasi untuk bikin video. Oh, awalnya bikin video. Iya, iseng-iseng buat video dia. Akhirnya viral. Iya. Tapi Pak Burhannya sendiri bisa nyanyi atau tidak? Tidak. Tapi tadi Pak Burhan waktu nyanyi sama Onggo ada ngajarin. suaranya kok enak kok. Bagaimana Bung Aldi pada pendapatnya? Aku sih yes. Aku juga. Tapi yang harus kita apresiasi ini adalah Pak Burhan memberikan kesempatan untuk anak didiknya Iya. mengembangkan apa yang dia minati. Salah Menyemangati, satunya ya. bernyanyi, itu yang paling penting ya kan. Ini kita mau kasih lihat Pak Burhan ketika dia mengajari Onggo bernyanyi. Cengkoknya cengkok keriting, ada orang bilangnya begitu ya. Cengkok keriting seperti apa? Bapak, kalau Bapak pun sebetulnya tadi seperti yang Bapak akui Bapak tidak bisa nyanyi, itu teknik cengkok keriting Bapak dapatkan dari mana? Teknik cengkoknya dapat dari Saya mana tuh Pak? terinspirasi dari King Nasar. Dari lu. Oh, dia tuh nyontohin. Semuanya. Iya. Tiru aku yang baiknya ya. Kalau ada. Tapi kamu emang seneng nyanyi ya Onggo ya? Iya, keras suaranya. Iya. Hah? Iya. Iya, seneng nyanyi. Dari usia Iya. berapa sayang? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Oh baru setahun. Ya udah kan tadi udah. Kenapa namanya Onggo? Apakah nama aslinya memang Onggo atau itu panggilan? Nama panggilan. Kenapa dipanggilnya nama aslinya. Onggo? Kenapa Onggo itu artinya apa? Itu nama saya. Hah? Nama saya. Iya, kenapa dipanggilnya Onggo? Ya. Keseharian. Kenapa? Bicara jangan ditakut. Hai. Kenapa? Nama panjangnya siapa? Apa? Kenapa? Nama aslinya siapa? Kau lupa nama aslimu?
Siapa namanya? Asril. Asril. Oh, nama panggilan aja Onggo ya. Siapa nama aslinya? Asril. Asril. Bagus Asril, kenapa Onggo? Ya. Pak, boleh izin ya, coba. Oh, jadi kita mau yang teknik kritik, nanti dulu ya. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini, Sobat Ambyar. Di balik keviralan Onggo dan juga Pak Burhan, ada satu fakta yang kami temukan. Di balik bakatnya, Onggo adalah anak hebat penyandang disabilitas. Pak Burhan mungkin bisa cerita. Kondisinya seperti apa? Kondisi waktu Asril masih kecil, dia tuh perutnya membuncit, membesar. Baru badannya mengkilat-kilat dan kuning. Kayak matanya sekarang ini menguning. Itu sepengetahuan Pak Burhan, menurut keluarganya dari diagnosa dokter itu kenapa? Apa pernah dibawa ke dokter pasti kan? Saya juga kurang paham masa lalu Asril. Karena saya juga pendatang di kampung dia. Bapak baru mengenal Onggo sudah berapa lama? Apakah baru 1 tahun? Sudah 10 tahun. Oh, sudah 10 tahun? Iya, sudah 10 Tapi tahun. Bapak nggak tahu kondisi fisiknya ini kenapa? Hanya Bapak melihat saja apa yang Iya. berbeda dari Onggo gitu? Berbeda dengan anak-anak yang lain. Anak yang lain itu aktif. Kalau Onggo itu sering di pojokan. Sendiri duduk. Kenapa kamu sering di pojokan duduk? Nggak sama yang lain? Kenapa? Malu? Onggo ini anak yang seperti apa, Pak? Malu ya? Iya, pemalu. Pemalu. Terus sekolah teman-teman sama guru gimana? Sampai akhirnya ini videonya Bapak mengajari Onggo bernyanyi. Viral tuh gimana tuh teman-teman ya sama guru-guru di sekolah? Ketika video Asril viral itu, teman-temannya semua gabung bersama Onggo. Dia kasih semangat. Onggo harus tetap semangat. Iya. Apalagi Semangat, sekarang Onggo. kan udah bisa kesini, ya kan? Dengan kondisi yang dia miliki, tadi Bapak cerita bahwa dia berbeda ya, sedikit pemalu dibandingkan Iya. dengan yang lain. Tapi bagaimana dengan semangatnya, Pak, kalau di sekolah? Kalau semangatnya sangat luar biasa. Cita-citanya mau jadi apa, Onggo? Jadi apa? Mau jadi Jangan penyanyi. malu-malu, apa? Pengen jadi apa? Pengen jadi apa? Nyanyi, pesulap mungkin atau apa? Mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi penyanyi. Nyanyi? Penyanyi. Oh penyanyi. Oh, mau jadi penyanyi. Amin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya nggak apa-apa, malu-malu wajar lah ya. Pertama kali masuk TV. Tapi kita punya fakta lainnya, katanya Onggo ini sepulang sekolah bekerja juga. Oh iya. Kerja apa kamu? Kerjaan Piring. mengangkat piring, Cuci piring? cuci piring, Cuci piring. membersihkan meja, Di tempat siapa? tempat bos. Di tempat bos? Iya. Maksudnya? Jadi panggil bos sama anunya. Oh, jadi ada yang mempekerjakan dia. Iya. Orang tuanya kerjanya apa, Pak Burhan? Orang tuanya kerja sebagai petani. Ada kalau malam dia jadi hansip di salah satu kantor desa. Itu ayahnya. Iya. Kalau ibunya? Ibu rumah tangga. Kamu kerja emang dapat uangnya berapa? Dikasih berapa? 20. Saya kasih 20. 20 sehari 20.000. Iya, Itu buat kamu sendiri, jajan atau dikasih mama? jajan sendiri. Oh buat sendiri. Ditabungin. Tapi jangan lupa yang paling penting, yang utama itu belajar. Tuh. Kalau bekerja itu bukan tugas Bukan kamu. tugas kamu. Belum. Nanti kalau udah gede. Nanti kalau sudah besar ya. Pak Burhan, terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan bagi Onggo untuk bisa menyalurkan bakat dan juga minatnya. Buat Sobat Ambyar, tolong kalau misalnya memberikan komentar yang bijak, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Baru sekarang kita tahu, dan tahu ataupun tidak, tampaknya memberikan komentar yang tidak menyakiti adalah satu pilihan yang tepat. Tapi buat Onggo, semangat, semoga bisa jadi penyanyi ya. Amin, semangat Onggo. Belajar terus nyanyinya, supaya bisa kayak King, Om Nasa. Melebihi itu juga. Amin. Ya. Tapi jangan lupa sekolah yang utama. Iya. Kita kembali saat lagi. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Nanti sukses-suksesnya ya Indra. Bro. Terima kasih banyak buat Laura. Onggo, Pak Burhan, terima kasih banyak, sukses ya. Semangat belajar ya. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Jeger.